Nah, kita tahu bahwa jemaat di Korintus ini, mereka adalah jemaat yang berasal dari berbagai macam latar belakang, dan termasuk beberapa yang berasal dari situasi dosa yang tidak sah. Yang dimaksudkan situasi dosa yang tidak sah ini adalah bahwa mereka melakukan dosa, tetapi seperti bukan dosa gitu, tetapi sebenarnya adalah sudah terhitung sebagai dosa. Ada dosa-dosa yang jelas kita lakukan itu sebagai satu kegiatan atau tindakan dosa. Tetapi ada dosa yang kadang kita lakukan itu seperti kita berbuat baik, tapi ternyata sebenarnya itu adalah tindakan dosa. Nah, di dalam Kristus, tetapi walaupun mereka telah melakukan dosa, apakah itu dosa yang dalam pengertian yang benar-benar dosa, atau seolah-olah seperti bukan dosa tetapi itu adalah dosa, tetapi di dalam Kristus mereka telah dibasuh, disucikan, dan dibenarkan. Ini adalah satu proses pembenaran ya. Kita diangkat menjadi anak Tuhan, kita dibasuh, disucikan, dan kita dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Allah yang kudus, yaitu di dalam Roh Kudus. Nah, itu kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Karena itu mereka tidak boleh mempertimbangkan kembali kepada kehidupan mereka yang lama, tetapi harus memupuk satu kehidupan di dalam kekudusan yang menyenangkan Allah. Ini yang ditekankan oleh Paulus. Karena itu setiap kali seseorang itu telah memiliki karunia roh, mereka itu sebenarnya sudah terkategori sebagai orang yang sudah hidup di dalam proses menjadi anak Allah tadi, ya. Jadi dibasuh, disucikan, dibenarkan. Karena tidak mungkin seseorang itu mendapatkan karunia rohani kalau dia itu tidak mengalami dibasuh, disucikan, dan dibenarkan. Hanya orang-orang yang dibasuh, disucikan, dan dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus, itulah mereka yang bisa mendapatkan kepenuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang sudah mendapatkan kepenuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah mereka-mereka yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan karunia Roh Kudus, karunia roh. Jadi karunia roh ini selalu diberikan oleh Tuhan, minimal itu satu karunia untuk satu orang percaya. Jadi jangan sampai kita itu mengatakan bahwa saya tidak punya karunia roh. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita minimal mempunyai satu karunia rohani. Ya, puji Tuhan kalau nanti di dalam tes karunia kita bisa terdeteksi bahwa kita ada punya 2 karunia atau 3 atau bahkan 5 karunia roh. Ya puji Tuhan kalau kita punya banyak. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan saya tidak punya apa-apa, tidak punya karunia roh apa-apa. Nggak bisa juga, karena Alkitab mengatakan bahwa setiap anak Tuhan itu minimal dapat satu karunia. Loh, Bapak taunya dari mana? Apakah Alkitab mengatakan? Saya lihat di dalam Korintus tidak ada yang mengatakan begitu, tidak ada ayat yang mengatakan satu orang percaya minimal satu karunia rohani, nggak ada Pak. Ada. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal yang ke-24 atau 25 yang berbicara tentang talenta, di situ dikatakan bahwa ada buruh dari tuan yang tuannya itu akan melakukan bepergian yang jauh keluar kota atau bisa saja keluar negeri. Karena itu tuan itu memanggil pegawai-pegawainya dan kemudian memberikan kepadanya masing-masing 1 talenta, kemudian 2 talenta, dan 5 talenta. Perintah dari
Tuan ini, bahwa mereka yang sudah mendapatkan talenta ini harus mengusahakan sesuatu supaya talenta ini berkembang. Ya, kita tahu dalam perumpamaan itu yang 5 talentanya berkembang, yang dapat 2 talenta juga berkembang, tetapi yang 1 talenta tidak berkembang. Ya, karena talenta itu hanya disimpan di tanah, ya, hanya disimpan saja, tidak dikembangkan. Akhirnya Tuhan marah kepada yang 1 talenta dan dia dibuang di dalam kegelapan yang paling gelap. Jadi dari ilustrasi atau dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, jelas bahwa talenta yang dimaksudkan di sini adalah karunia rohani. Ya, jadi karunia, dan akhirnya dalam konteks teologi ini kadang-kadang karunia rohani itu diganti istilahnya menjadi talenta. Ya, karena dari sini, ya, dari perumpamaan ini akhirnya kemudian muncullah istilah bahwa karunia rohani itu identik dengan talenta. Karena itu para sarjana teologi kemudian membuat satu kesimpulan bahwa setiap orang Kristen setidak-tidaknya itu mendapatkan 1 talenta. Tapi kalau nanti misalnya tes ternyata ada 2 talenta, ya puji Tuhan. Lalu kemudian yang lain menemukan punya 5 talenta, ya puji Tuhan. Yang 1, 2, dan 5 itu wajib untuk dikembangkan talentanya. Karunia-karunia rohani itu wajib dikembangkan. Nah, Pak, bagaimana saya bisa berkembang, Pak? Ya kamu tidak bisa berkembang kalau kamu tidak tahu talentamu. Harus tahu dulu talentanya, baru dikembangkan. Ya, tidak tahu talentanya, bagaimana caranya mengembangkan? Gitu. Ya. Jadi ya pekerjaan rumah sekalian adalah mulai sekarang coba berusahalah untuk mendeteksi dulu, menemukan dulu, saya punya karunia apa. Baru nanti yang berikutnya memikirkan bagaimana cara mengembangkannya. Karena kalau karunia itu tidak dikembangkan, maka Tuhan akan mengambil karunia itu dari kita, dan kemudian nanti kita akan dihukum oleh Tuhan. Wah, itu repot itu ya kalau kita berada pada posisi yang seperti itu ya. Jangan sampai lah ya. Karena itu temukan karuniamu, lalu yang kedua kembangkan karuniamu. Nah, bagi Paulus dalam suratnya, Roh Kudus adalah pemberi karunia-karunia rohani. Ia telah memperkaya jemaat Korintus dengan karunia-karunianya. 1 Korintus 1 ayat 7. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai 14, Paulus memberi penjelasan yang paling lengkap tentang karunia-karunia tersebut. Nah, ini kita juga bisa bandingkan di dalam Roma 12 ayat 48 dan juga dalam Efesus 4 ayat yang ke-11. Paulus berbicara tentang berbagai macam karunia yang dikaruniakan oleh Roh. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, kemudian ayat 27-29, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, kemudian 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi dari ayat-ayat ini termasuk juga dalam Roma 12 ayat 48, Efesus 4 ayat 11, Roma 8 ayat 23. Nah, dari ayat-ayat itu kemudian para sarjana teologi itu menghitung karunia rohani itu ada berapa. Jadi disimpulkan bahwa ada kurang lebih antara 26 sampai 28 karunia rohani. Jadi ini sebenarnya cukup banyak ya karunia rohani ya. Kalau 28 karunia rohani itu sudah sangat cukup sekali untuk mengembangkan sebuah gereja. Gereja kalau jemaatnya masing-masing punya karunia rohani dengan jenis sampai 28 jenis, wah, gereja itu pasti sangat bertumbuh dan berkembang. Nah, ini juga menjadi semacam satu tips untuk pengembangan dan pertumbuhan gereja. Kalau nanti saudara-saudara sudah melayani, jangan lupa saudara punya satu tugas yang cukup besar dan cukup penting, yaitu saudara perlu mengidentifikasi jemaat yang saudara layani itu berdasarkan karunia-Nya. Karena itu kalau nanti saudara melayani,
carilah kesempatan untuk bisa membagikan angket tes karunia kepada jemaatmu. Dari situ, kamu akan mendapatkan gambaran tentang karunia rohani di dalam jemaat. Jadi nanti kita bisa lihat, oh ada 5 jemaat yang punya karunia berdoa. Ada 7 jemaat yang punya karunia visitasi, kunjungan. Ada 4 karunia, ada 4 jemaat yang punya karunia worship leader. Ada 3 jemaat yang punya karunia mengajar. Ya, ada 2 jemaat yang punya karunia sebagai nabi. Ada 1 jemaat yang punya karunia kesembuhan ilahi. Wah, itu kalau kita sudah bisa memetakan dan mengidentifikasi orang-orang yang kita layani berdasarkan karunia-Nya, maka tempat di mana kita melayani itu akan cepat berkembang. Karena nanti pada waktu kita menyusun program pelayanan, maka program pelayanan kita itu akan kita sesuaikan dengan karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat. Jadi kalau kita mau ada pelayanan kunjungan, maka kita akan memaksimalkan jemaat yang mempunyai karunia visitasi untuk ikut pelayanan. Pada waktu kita mau mengabarkan Injil, maka kita akan mengajak jemaat-jemaat yang punya karunia pekabaran Injil. Pada waktu kita mau mengadakan ibadah atau mengadakan persekutuan atau ibadah atau kebangunan rohani atau seminar, kita butuh worship leader. Maka kita minta supaya jemaat-jemaat yang punya karunia worship leader itu membantu kita. Nah, dengan konsep pengembangan pelayanan seperti ini, maka gereja kita akan cepat bertumbuh dan berkembang. Karena kita akan melihat beberapa contoh karunia-karunia itu, ada baiknya kita membaca dulu di 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Saya bacakan ya. Saudara perhatikan Alkitab yang ada pada kalian. Mulai dari ayat 4. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia rohani itu untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi ini adalah karunia konselor, berkata-kata dengan hikmat. Jadi dia bisa menjadi seorang penasehat. Ya, jadi kalau ada jemaat yang mengalami persoalan, masalah, kenakalan remaja, anaknya yang tidak mau belajar, suaminya yang agak sedikit-sedikit genit, itu kita bisa arahkan jemaat-jemaat yang bermasalah, yang punya masalah tadi kepada jemaat-jemaat yang punya karunia berkata-kata dengan hikmat. Dan kemudian, dan kepada yang lain, Roh Kudus, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ada yang berkata-kata dengan hikmat, ini adalah seorang penasehat, berkata-kata dengan pengetahuan, nah ini adalah seorang pembicara. Kemudian ayat yang ke-9, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi ada karunia, yaitu karunia beriman. Orang yang punya karunia beriman ini, orang yang tidak gampang menyerah. Setiap kali kalau dia dikasih pelayanan, dan kalau pelayanannya itu susah, dia nggak pernah mengeluh. Dia bilang apa? Saya percaya Tuhan tolong. Ya. Saya percaya Tuhan akan mampukan saya. Dan keyakinannya itu, imannya itu begitu luar biasa. Sehingga semua kesulitan-kesulitan itu akhirnya dianggap ringan olehnya. Dan karena itu akhirnya Tuhan memperlengkapi dia untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalannya di dalam pelayanan. Ya, kemudian ada juga Tuhan melalui Roh Kudus dia memberikan karunia untuk bernubuat. Lalu ayat yang
ayat yang ke-10, kepada yang seorang Roh juga memberi kuasa untuk mengadakan mujizat. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dari ayat yang keempat tadi ya. Lalu mulai ayat yang ke-7 itu mulai dengan jenis-jenisnya ya. Ayat yang ke-8, karunia berkata-kata dengan hikmat 1. Kemudian ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan 2. Kemudian ada karunia iman 3. Kemudian ada karunia menyembuhkan 4. Kemudian ayat yang ke-10, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat 5. Dan kepada yang lain Ia, yaitu Roh Kudus, memberikan karunia untuk bernubuat 6. Dan kepada yang lain Roh Kudus memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh 7. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh 8. Nah, ini nanti khusus untuk bahasa roh kita akan bahas secara khusus. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh 9. Ya, sampai di ayat yang ke-10 itu sudah ada 9 karunia. Kemudian ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi perhatikan tentang karunia roh. Karunia roh itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, dan Roh Kudus itu punya hak prerogatif untuk memberikan karunia apa kepada siapa. Jadi itu bukan kita yang mau, tetapi Roh Kudus yang menentukan kita mau dikasih karunia apa. Tetapi apakah saya nggak boleh minta, Pak? Boleh. Kita boleh minta. Misalnya saudara mau pelayanan ke desa. Di desa itu, saudara melihat ada banyak orang yang sakit. Saudara bisa minta supaya Tuhan memberikan kepada saudara. Saudara bisa minta kepada Roh Kudus untuk memperlengkapi saudara dengan karunia kesembuhan ilahi, ya, karunia menyembuhkan. Dan Roh Kudus juga punya hak untuk mengambil kembali karunia itu. Itu berarti bahwa karunia rohani itu bukan sesuatu yang menetap, tetapi karunia rohani itu adalah pemberian dari Roh Kudus yang bersifat temporer, sementara. Jadi pada waktu kita membutuhkan karunia itu di dalam pelayanan kita, Roh Kudus akan memberikan. Dan ketika pelayanan kita selesai, Roh Kudus akan ambil lagi karunianya. Nah, nanti tergantung kita pelayanan di mana, nanti Roh Kudus akan melengkapi lagi yang dengan karunia yang lain. Misalnya contoh, pada bulan Oktober, kita melayani di desa. Maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita karunia untuk kesembuhan dan karunia iman, serta karunia berkata-kata dengan hikmat. 3 karunia. Tapi setelah bulan Oktober, pelayanan selesai, saudara kembali lagi menjadi guru agama. Maka karunia yang tadinya diberikan Roh Kudus pada waktu saudara pelayanan di desa, itu diambil lagi oleh Roh Kudus. Nah, digantikan dengan karunia yang lain, yaitu karunia menjadi seorang pengajar. Jadi karunia rohani itu bukan menetap, karunia rohani itu sementara, sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Jadi jangan sampai kita itu salah paham, salah mengerti. Ketika seseorang itu diberikan karunia kesembuhan, maka karunia untuk mendoakan orang dan orang sembuh itu dia akan miliki sampai dia mati. Tidak, bukan. Kita harus bisa membedakan antara karunia, bakat, dan keterampilan. Jadi ada 3 hal ini yang beda. Karunia itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Ya, kita nggak bisa menciptakan karunia, nggak bisa. Roh Kudus yang harus beri. Kalau kita pengen mendapatkan satu jenis karunia tertentu, kita minta sama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak kasih, ya kita jangan marah, ya. Kita jangan nesu, ya. Kita jangan terus kemudian cemberut, jangan. Berarti dalam pemahaman Roh Kudus, kita memang belum saatnya dibekali dengan karunia itu, gitu. Kemudian yang kedua yaitu bakat. Bakat itu beda dengan karunia. Bakat adalah keahlian seorang
yang dia miliki sejak saat dia lahir. Jadi pada waktu dia lahir, dia sudah memiliki bakat tertentu. Misalnya bakat menyanyi, bakat melukis, bakat untuk melakukan pekerjaan tangan, membuat kerajinan tangan, ya, kemudian berbakat di dalam bidang olahraga dan lain sebagainya. Itu bakat. Dan bakat itu sudah dimiliki oleh seorang pada waktu dia lahir. Dan sampai dia mati, dia tetap memiliki bakat itu. Ya, tapi kalau karunia itu hanya sementara. Jangan sampai kita salah memahami karunia kalau sudah ada sama kita, berarti sampai mati kita punya karunia itu. Enggak ya. Jadi kapan saja kalau Roh Kudus mengamati karunia itu sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam pelayanan kita, karunia itu akan diambil oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menggantikan dengan karunia yang lain yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kita. Lalu yang ketiga, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan dan keahlian seseorang untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu. Dan keterampilan ini itu bisa dipelajari. Jadi kalau bakat tidak bisa dipelajari, karena bakat itu dapat dari sejak kita lahir. Karunia rohani tidak bisa dipelajari. Karena itu bahasa roh tidak bisa dipelajari. Karunia rohani harusnya dari Roh Kudus. Tetapi untuk keterampilan ini bisa dipelajari, kita bisa ikut kursus, kita bisa ikut sekolah, kita bisa masuk ke akademi, kita belajar, dan kita bisa memiliki keterampilan. Jadi ada 3 hal yang perlu saudara lihat perbedaannya. Karunia rohani, bakat, dan keterampilan. Nah sekarang kalau ketiganya ini ditanyakan kepada Anda, kepada kalian, apakah kalian sudah punya keterampilan? Apa keterampilan saudara? Nah, itu harus mulai dipikirkan loh ya. Jangan sampai kita itu tidak pernah memikirkan tentang diri kita. Saya punya keterampilan. Waduh, tidak tahu ya Pak. Belum sempat mikir Pak. Waduh, jangan ya. Mulai sekarang harus dipikirkan, saya punya keterampilan apa? Saya bisa apa? Ya. Kemudian yang kedua, yaitu bakat. Saya punya bakat apa? Apakah saya punya bakat bermain musik? Apakah saya punya bakat di bidang olahraga? Apakah saya punya bakat melukis di bidang seni? Nah, itu harus ditanyakan. Ya, kita punya bakat apa? Kalau kita tidak terlalu jelas mengenai bakat, kita bisa tanya ke orang tua. Karena orang tua itu selalu memperhatikan kita. Bahkan mulai dari kecil, apa yang kita lakukan itu dimonitor terus oleh orang tua. Kadang-kadang pada waktu kita melakukan sesuatu, orang tua itu menilai, Mah, sepertinya anak kita ini berbakat ya Mah? Iya ya Pak. Berbakat apa Pak? Itu berbakat ngambil barangnya orang. Itu bukan bakat. Itu mencuri. Mencuri kok bakat? Nggak, itu hanya sekedar intermezzo antara mama dan papa. Jadi kalau kalian mau tahu bakat kalian, tanyakan ke orang tua. Karena orang tua lebih tahu mungkin dari sisi luar diri Anda dan menilai mulai dari Anda sejak kecil. Tapi kalau kalian bisa menilai sendiri, misalnya kalian melakukan sesuatu cepat bisa. Nah itu tanda bahwa kamu mempunyai bakat itu. Misalnya kamu menyanyi. Nggak perlu diajar terlalu lama, kamu langsung bisa menyanyi. Kamu main musik, main gitar, nggak terlalu lama belajar. Hanya dikasih tahu gini, sebentar aja. Langsung kita bisa main gitar. Bahkan dalam waktu 1 minggu kita sudah mahir bermain gitar. Oh berarti dia bakat di situ, dia punya bakat itu. Tapi kalau yang laki-laki itu pada umumnya punya bakat yang sama. Kalau laki-laki, ya, bakat laki-laki itu adalah merayu wanita. Nah, itu bakat laki-laki. Ya. Jadi kalau laki-laki itu disuruh merayu, waduh, pintar sekali ya. Bahkan kalau sekarang ini ada banyak istilah-istilah rayuan-rayuan gombal itu yang di TV-TV itu ya, di TikTok gitu. Rayuan-rayuan yang bikin
seorang wanita itu wah berbunga-bunga gitu ya. Tetapi juga dari sisi perempuan juga ada bakat yang umum dimiliki oleh perempuan. Apa kira-kira? Ada yang tahu yang perempuan? Bakat yang umum yang dimiliki perempuan. Nggak tahu ya? Mau saya kasih tahu? Bakat yang paling banyak dimiliki oleh perempuan adalah suka dirayu. Jadi kalau yang laki-laki suka merayu, yang perempuan suka dirayu. Jadi cocoklah kalau sudah pacaran. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, kalian juga harus tahu kalian punya karunia apa. Ini penting sekali. Jadi, nasihat saya, sebelum nanti kalian diwisuda, kalian harus tahu kamu punya karunia apa. Yang kedua, kamu punya bakat apa. Dan yang ketiga, kamu punya keterampilan apa. Supaya nanti ketika kita mengambil keputusan harus pelayanan di mana, di bidang apa, kamu harus sesuaikan dengan keterampilanmu, dengan bakatmu, dan dengan karuniamu. Supaya pelayananmu berkembang cepat. Gitu ya. Lalu kemudian kita lanjutkan melihat dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 29. Masih di pasal yang sama tetapi di ayat 27 sampai 29. Ayat 27, kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul. Ya, 1, karunia rasul. Ini berarti sudah yang ke-10. Kedua, sebagai nabi. 11. Ketiga, sebagai pengajar, 12. Selanjutnya, mereka yang mendapatkan karunia mengadakan mujizat, 13. Untuk menyembuhkan, 14. Untuk melayani, 15. Untuk memimpin, 16. Untuk berkata-kata dalam bahasa roh, oke itu sama ya. Berarti sampai di ayat yang ke-28 sudah ada 16 karunia. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Jadi, Paulus itu menasihati kita supaya kita harus secepat mungkin mendeteksi kita punya karunia apa. Setelah kita punya karunia, berusahalah untuk dapat yang utama. Maksudnya dari berapa tadi karunia tadi ya? Saya sebut ya, 15 ya, 16 ya. Ya, kurang lebih 16 ya. Ada 16 karunia itu pasti ada yang utama. Nah, yang utama itulah spesialisasimu. Nanti ada karunia-karunia lain, itu karunia yang melengkapi. Tapi ada karunia spesial. Jadi misalnya kalian punya 3 karunia. Bukan 3-3-nya utama, bukan ya. Dari 3 karunia itu ada 1 yang utama. 1 yang sangat menonjol. Nanti yang 2 lainnya itu yang mendukung. Nah ini yang Paulus katakan, kamu harus tahu. Kamu harus deteksi, kamu harus cek. Kamu harus evaluasi. Nilai dirimu. Gumuli di hadapan Tuhan. Kamu punya karunia apa? Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karena itu ketika kamu nanti mau minta kepada Roh Kudus, itu jangan sampai nggak ada persiapan. Aduh, kalau gitu saya mau berdoa nih. Selesai Pak Ronald ngajar, saya mau berdoa. Terus berdoa, oh Roh Kudus, aku minta karunia. Lengkapi aku dengan karunia ya Roh Kudus. Terus Roh Kudus tanya, lu pengen apa? Apa ya? Apa? Terserah Roh Kudus deh. Lu kok terserah saya? Kan kamu pengen apa? Kamu pelayananmu di mana? Nggak tahu. Loh, kamu nggak tahu pelayananmu di mana? Passionmu apa? Bebanmu itu apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Iya, nggak tahu Roh Kudus. Kalau begitu kerinduanmu. Nggak tahu juga. Terus Roh Kudus bilang, udah berhenti aja deh kamu. Semuanya nggak tahu.
Jadi kalau kamu nanti sebelum berdoa minta kepada Roh Kudus, ya, kamu harus siap dulu. Kamu renungkan, aku nanti mau pelayanan di mana, aku mau minta kepada Roh Kudus itu karunia apa, gitu. Pikirkan dulu. Jangan nanti sudah ketemu dengan Roh Kudus bingung mau ngomong apa. Sudah ketemu dengan Roh Kudus bingung mau minta apa. Lalu buntut-buntutnya, belakang-belakangnya, ya udah terserah Roh Kudus. Roh Kudus mau kasih karunia apa, terserah deh. Nanti saya terima aja. Ya, memang Roh Kudus punya hak untuk memberikan jenis-jenis karunia tadi. Tetapi bukan berarti kemudian kita itu tidak diberikan kebebasan juga untuk meminta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus berikan karunia itu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Kita lihat 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Nah, ini yang ke-17 ya, kasih. Walaupun kita semua juga harus punya kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, ya. Jadi karunia mengetahui segala rahasia dan pengetahuan. Rahasia dan pengetahuan ini karunia. Jadi kita itu diberi karunia untuk mudah menguasai sesuatu. Itu karunia. Jadi, dan ini dialami oleh para murid. Jadi ini, ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus mengambil kesempatan untuk menampakkan diri kepada murid-murid. Sebagian ada 2 murid yang menuju ke Emmaus, dan sebagian lagi murid-murid berkumpul. Dan di saat murid-murid berkumpul, Tuhan Yesus menampakkan diri. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid itu, Tuhan Yesus melihat bahwa ternyata murid-murid ini belum paham betul tentang firman Tuhan, tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus selama 3 tahun. Belum betul-betul paham. Lalu kemudian Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid dan memberikan karunia, yaitu karunia untuk mengerti firman Tuhan. Dari sejak saat itu, murid-murid tadi akhirnya memahami semua perkataan Tuhan Yesus dengan mudah. Yang tadinya itu seperti sesuatu yang masih rahasia, tetapi ketika mendapatkan karunia ini, yaitu karunia mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, akhirnya murid-murid ini jadi murid-murid yang dalam tanda petik orang-orang yang pintar. Dan di dalam bahasa Yunaninya sangat menarik sekali ketika saya coba untuk menggali dari bahasa Yunaninya, bahwa ketika Tuhan Yesus membuka pikiran, itu saya cek, membuka pikiran itu bahasa Yunaninya apa. Nah, ternyata artinya bahwa orang yang dibukakan pikirannya itu adalah orang yang tidak pernah bisa bodoh lagi. Jadi orang yang sudah dibukakan pikirannya, orang yang dapatkan karunia, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, orang ini adalah orang yang tidak bisa jadi bodoh lagi. Jadi akhirnya dia itu kalau diajarin sesuatu, khususnya pengetahuan teologi, langsung paham. Karena dia punya karunia itu. Kemudian yang selanjutnya, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ya, ini karunia yang ke-19. Yang ke-18 apa yang ke-19? Yaitu karunia menderita. Jadi ada satu karunia yang disebut sebagai karunia menderita. Jadi orang ini adalah orang yang selalu berada di tempat pelayanan yang sulit. Tetapi sesulit pelayanannya, sesulit apapun pelayanannya, dia bisa menanggung. Kenapa? Karena dia punya karunia untuk hidup di dalam penderitaan. Jadi saudara perhatikan bahwa sampai di sini itu sudah sekitar 18-19 karunia.
Masakan di antara 18-19 karunia itu kalian tidak punya satupun gitu ya. Dan Alkitab sendiri kan jelas katakan bahwa masing-masing orang itu sudah diperlengkapi dengan minimal 1 talenta. Minimal 1 talenta. Kemudian di dalam 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, nah berarti karunia apa ini? Karunia memuji Tuhan, ya, karunia bernyanyi, 20. Yang lain pengajaran, guru, ya, 21. Kemudian penyataan Allah, 22. Karunia bahasa roh, tadi sudah ada. Karunia menafsirkan bahasa roh juga sudah ada, tadi sudah terhitung. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi semuanya harus digunakan untuk membangun. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata karunia yang kita miliki itu bukan untuk kesombongan pribadi. Karunia yang kita miliki bukan untuk cari duit. Karunia yang kita miliki bukan untuk popularitas. Karunia yang kita miliki bukan untuk gaya-gayaan dan sombong-sombongan. Tetapi karunia diberikan kepada kita supaya kita bisa membangun jemaat, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi itu harus kita garis bawahi. Harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?